Halo apa kabar semuanya, kembali dengan Putu Reza dan langsung aja sesuai judulnya, ini dia 6 handphone Android favorit saya dengan harga di bawah 6 juta untuk tahun 2021. Oke, disclaimer dulu, kalau video ini bukan award, bukan penghargaan, nggak disusun berdasarkan peringkat 1 sampai sekian, dan sebagian besar yang bakal saya omongin sekarang, ini juga handphonenya nggak saya pegang karena udah dijual sejak lama. Selain itu, kalau video ini dibilang sebagai rekomendasi, sebenarnya juga enggak ya, karena beberapa yang bakal saya sebutkan ini rilisnya udah lumayan lama, dan versi barunya harusnya sih sebenarnya nggak bakal lama lagi ada di Indonesia. Tapi ya kalau kamu pengen lihat harganya, mau langsung beli juga, nggak apa-apa banget. Dan seperti biasa saya bantu dengan link di bawah tombol like. Untuk memulai, ada 3 handphone yang saling bersaudara, yaitu Poco dan Xiaomi. Yang pertama, ini ada yang namanya Redmi Note 10 Pro. Handphone ini rilisnya di awal 2021, saya nyobain di bulan Maret. Jadi usianya tuh sebenarnya udah 9 bulanan. Terus kenapa saya suka sama handphone ini? Alasannya tuh banyak banget sih, karena dengan harganya saat itu ya, dan saat ini juga nggak berubah sih di angka 3,6 sampai 3,7, Redmi Note 10 Pro ngebawa banyak banget hal bagus. Desainnya saya suka banget, apalagi yang versi gradient bronze cakep banget. Habis itu layarnya juga ada panel Super AMOLED 120Hz, dual speaker untuk multimedia yang oke punya, performanya juga bagus, dan baterainya tahan lama. Itu semua ada di handphone ini dan jadi bikin saya makin excited untuk nyobain versi terbarunya nanti. Untuk kekurangan yang besar banget sebenarnya nggak ada, tapi untuk standar akhir 2021 dan kita mau masuk ke 2022 belum bisa 5G mungkin jadi pertimbangan buat sebagian orang. Terus gimana nih kalau misalnya pengen 5G dengan harga yang oke di kantong? Nah ini dia, ada Poco M3 Pro 5G. Yang paling menonjol dari handphone ini dari percobaan saya waktu itu adalah harganya yang terjangkau sekali, 2 jutaan aja tapi kita udah bisa dapat handphone bisa 5G. Ini tuh kalau menurut saya nggak cuma bagus saat handphone baru rilis, tapi bisa jadi alternatif yang menarik banget di masa mendatang. Untuk saat ini harga retailnya kan ada di 2,7 jutaan, dan kalau nanti versi barunya rilis itu artinya yang ini yang lama otomatis kan harganya bakal ikutan turun. Bisa jadi mungkin nanti cuma 2,2 atau 2,3 juta, yang artinya akan semakin menarik untuk sebuah handphone yang punya kapabilitas 5G. Dan satu lagi masih dari Poco, yang ini bisa dibilang kayak perpaduan 2 handphone yang sebelumnya udah saya omongin, dan ini dia Poco F3. Desain cakepnya dapat, performa keren juga ada, layarnya bagus, 5G pun gak ketinggalan. Baterainya emang bukan yang paling bagus, bukan yang paling awet di kelasnya, tapi tetap ini menurut saya udah cukup banget. Jadi kalau bisa dibilang secara pribadi, di antara banyaknya rilisan Poco sama Xiaomi di tahun 2021 di kelas mid-range, favorit saya adalah Poco F3. Lanjut untuk handphone selanjutnya yang saya suka juga sekarang ada dari Oppo, yaitu A74 5G. Dari namanya aja udah bisa ditebak alasan saya suka sama handphone ini, karena dia bisa memberikan konektivitas 5G sekaligus saat ini menjadi handphone Oppo termurah yang bisa kayak gitu. Jadi nggak cuma cakepnya sekarang doang, namun oke pula nanti ketika versi baru rilis, karena pastinya harganya bakal ikutan turun. Ya mirip-mirip kayak M3 Pro 5G tadi lah. Secara experience pakainya pun, handphone ini sebenarnya enak dari percobaan saya, terlepas dari specs yang di atas kertas tidak se-wow para kompetitor di kelasnya. Selain itu, satu hal juga yang menurut saya perlu banget di-mention adalah dukungan software. Oppo A74 5G ini adalah salah satu handphone yang akan kebagian update Android 12 dan ColorOS 12 di akhir Desember ini. Emang sih, ini kan masih versi beta, cuma kalau ngelihat track recordnya Oppo, jadi kan sebelum mereka ngerilis official version buat Fan X3 Pro, sebelumnya mereka ngerilis betanya dulu, terus sebulan kemudian baru officialnya rilis. Nah, kalau track recordnya ini sama, alurnya sama, itu artinya karena rilisnya di akhir Desember buat A74 5G, mestinya nggak lama setelah tahun baru, nanti mungkin Januari atau Februari, handphone ini udah dapet, dan menurut saya ini oke dan cepet banget buat sebuah handphone di harga 3 jutaan. Berikutnya kita lanjut ke handphone kelima. Di sini ada saudaranya Oppo, yaitu dari Realme, yaitu Realme GT Master Edition. Handphone ini saya cuma sempat unboxing sama first impression doang. Tadi pengen review, cuma
Sampel foto sama video itu hilang pas saya jadi proses review ya. Jadi waktu itu saya sempat mindahin beberapa sampelnya itu, nggak beberapa sih, hampir semua sampelnya saya pindahin ke SSD eksternal. Cuma SSD saya tiba-tiba ada masalah. Saya format tapi saya lupa mindahin, jadinya hilang ya. Sisa sedikit memang masih ada, cuma menurut saya nggak cukup buat sebuah review, makanya reviewnya nggak ada. Overall, kalau menurut saya Realme GT Master Edition punya beberapa poin plus yang menarik banget, seperti kayak performanya. Dia kan udah pakai Snapdragon 778G 5G yang teruji di banyak handphone Android mid-range saat ini. Layarnya bagus, kamera juga oke, harga bisa diadu sama kompetitornya, dan tentu adalah desain yang beda banget sama handphone lain. Menurut saya ini udah cukup banget untuk bikin Realme GT Master Edition berkesan buat saya di tahun ini. Dan satu lagi, tidak lupa, terakhir ini adalah handphone dari Samsung yang merupakan rilisan terakhir mereka untuk seri M tahun ini, yaitu Galaxy M52 5G. Handphone ini kalau menurut saya sah banget buat dibilang sebagai A52s Lite ya, A52s Lite ya, karena begitu banyak kemiripan baik dari bentuk, spesifikasi, dan experience-nya. Bedanya emang yang ini nggak ada sertifikasi IP rating untuk tahan air dan debu, namun dengan harga yang lebih murah di 4 jutaan, tetap saja ini adalah satu alternatif dan handphone yang menurut saya menarik banget di tahun ini. Ya, jadi itu dia 6 handphone Android favorit saya buat tahun ini dengan harga di bawah 6 juta. Gimana? Dari 6 handphone tadi, menurut kamu oke atau enggak? Ada yang pakai salah satunya sampai sekarang? Kalau ada, bisa tulis juga pengalamannya pada kolom komentar di bawah. Dan buat yang pengen cek harga atau mau lihat langsung beli, seperti biasa, linknya juga ada di bawah tombol like. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu video singkat buat menutup akhir tahun. Nanti abis ini saya juga bakal balik lagi di minggu depan, mungkin beberapa hari lagi, dengan video selanjutnya, yaitu handphone favorit saya tapi dengan harga di atas 6 juta. Jadi jangan lupa untuk like serta subscribe supaya nggak ketinggalan videonya. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.